Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi bersama Kang Edi di sini, bertatap muka, berpandang wajah dengan kalian semua. Sebetulnya Kang Edi udah sangat kangen banget nih dengan kalian. Namun karena adanya pandemi virus COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk tetap berdiam diri di rumah. Di rumah, jangan keluar. Nah, pada pertemuan kali ini Kang Erdi akan membawakan sebuah cerita untuk kalian dengarkan. Nah, ceritanya akan seperti apakah itu? Nah, sekarang kita akan melanjut ke ceritanya. Masih penasaran? Ayo ikuti selanjutnya. Mari kita ikutin. Cerita dari Kang Edi ini adalah sebuah kisah inspiratif banget yang salah satu seorang anak desa menjadi dokter. Wah, dokter ya. Nah, kalian adik-adik semua siapa yang bercita-cita ingin jadi dokter, Cung? Cung. Nah, pasti banyak sekali di antara kalian yang ingin menjadi dokter. Nah, langsung aja ke ceritanya. Di sebuah desa hiduplah seorang anak perempuan yang bernama Nina. Nina adalah anak dari sepasang suami istri, yaitu dari ayah Ahmad dan ibu Siti. Nah, Nina hidup di salah satu desa yang sangat terpencil di wilayah Indonesia. Bahkan Nina pun kalau ingin melakukan liburan ke kota, dia harus menempuh perjalanan sepanjang 3 jam lamanya. Nah, hingga pada suatu hari, Nina, Nina, ya mah, cepetan bangun, udah subuh. Oh iya mah, alhamdulillah. Nina udah sholat, udah bangun, udah beres-beres kamar tidur. Oh ya udah kalau gitu. Nah, setelah ini kamu bantuin mama masak-masak ya di dapur. Oh iya mah, siap. Nina adalah salah satu anak perempuan yang sangat rajin. Nina ini sekarang duduk di bangku kelas 3 MI Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pasti sama dengan kalian adik-adik tercinta di rumah sekarang, ada yang kelas 3, kelas 4, kelas 2, ya kelas 5, kelas 6 ya. Nah, Nina ini adalah salah seorang anak yang duduk di bangku Madrasah Ibtidaiyah kelas 3 adik-adik. Nah, tapi di kelas 3 ini juga Nina sudah sangat mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Mulai dari bangun tidur, beres-beres tempat tidur, mandi sendiri, makan sendiri. Bahkan Nina tidak pernah ketinggalan sholat sekalipun. Nah, Nina memiliki salah seorang teman yang bernama Wina. Nah, Nina bersama Wina selalu bersama-sama dalam suka maupun duka. Nah, Wina ini adalah adalah sahabat karibnya Nina sejak kecil. Dia selalu bersama-sama dalam suka maupun duka. Hingga pada suatu hari, Nina, Nina, Bu Siti Ninanya ada. Oh, Wina, Ninanya ada di dalam. Silakan masuk. Iya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nina. Kamu, Win. Udah lama ya menunggu? Oh, enggak, belum. Nah, kamu mau sekolah nggak? Iya, yuk kita berangkat bareng. Ya udah, yuk. Assalamualaikum, Ma. Nah, berangkatlah Nina ke sekolahnya sendiri. Berangkatlah Nina ke sekolahnya bersama Wina. Nah, Nina bercita-cita menjadi seorang dokter. Karena dengan itu Nina sangat gigih dalam belajar, sangat bersyukur kepada Allah dengan tidak ketinggalan sholat dan mengaji. Nah, walaupun Nina dari keadaan orang keluarga yang tidak mampu, tetapi Nina tidak pantang menyerah, tidak pantang semangat untuk terus belajar demi menggapai cita-citanya, yaitu menjadi dokter. Alasan Nina menjadi dokter karena dia ingin
membantu orang-orang yang kesakitan. Nah, sungguh mulia sekali hati seorang Nina ini. Tetapi di dalam semua perjuangan itu Nina tidak terlepas dari ejekan-ejekan, bulian-bulian, hinaan dari rekan-rekannya yang lain. Contohnya ada Dimas, Edo, dan Revaldia ketemu teman-temannya ini yang selalu menjahili dia. Hingga pada suatu hari pada saat berangkat sekolah, Nina bersama Wina ketemu Dimas di jalan. Hey, kamu Nina, mau kemana kamu? Dimas, Nina ya mau ke sekolah. Dimas emangnya enggak ke sekolah? Alah, kamu so merhatiin gue. Emangnya sekolah kamu mau jadi apa sih? Nina itu sekolah pengen jadi dokter, Dimas. Alah, kamu dari orang tidak punya aja berlagu ingin menjadi dokter. Jadi dokter kan mahal. Keluarga kamu mana cukup. Nah, maka dengan dari itu Dimas, Nina tidak mau mengecewakan orang tua Nina. Nina ingin belajar dengan sungguh-sungguh supaya Nina dapat beasiswa dan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi menjadi dokter. Nina, kalau mempunyai mimpi itu jangan ketinggian, nanti jatuh sakit loh. Kamu itu orang tidak punya, mending kamu sadar diri. Dimas jangan, Dimas jangan. Ini buku aku, Dimas. Nah, pada saat itulah Dimas merebut bukunya Nina. Hingga buku belajarnya Nina sobek-sobek, basah, dan sebagainya. Dan tidak dapat digunakan lagi. Nah, Nina hanya bisa berdiam diri setelah Dimas pergi. Mampus lo, gue. Makanya kalau punya mimpi itu jangan ketinggian. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga Dimas kedepannya lebih soleh lagi, tidak mencaci maki aku lagi. Ya Allah, aku yakin setelah ini aku pasti menjadi orang sukses. Aku pasti menjadi seorang dokter yang dapat membantu banyak orang. Ya Allah, sabarkanlah hati hambamu ini. Nah, berangkatlah Nina ke sekolah. Di sekolah pun Nina selalu belajar dengan sungguh-sungguh supaya dia menjadi seorang dokter. Nah, selanjutnya hari berganti hari, tahun berganti tahun. Nina sudah duduk di SMA. Selama sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, Nina, Wina, Dimas, dan teman-temannya yang jahat itu selalu bersama-sama satu sekolah. Nah, selepas dari semua itu, Nina selalu mendapatkan ejekan, cacian dari Dimas dan kawan-kawannya. Hingga pada suatu hari Nina kembali dapat mendapatkan ejekan tersebut pada saat setelah UNBK. Ya Allah, mudah-mudahan nilai UNBK ku besar supaya aku bisa keterima beasiswa. Datanglah Dimas yang ingin mengejeknya lagi dengan tagap gegah. Nah, Nina, emangnya kamu yakin nilai UN-mu dapat bagus dan kamu dapat melanjutkan di perguruan tinggi menjadi dokter? Nina, kamu itu orang tidak punya, kamu itu sadar diri dong. Dimas, emangnya kalau orang yang tidak punya seperti aku tidak boleh mempunyai mimpi? Kan semua orang juga berhak mempunyai mimpi. Tapi aku yakin semua orang pun pasti bisa mewujudkan cita-citanya. Kamu mentang-mentang sok-sokan seperti itu aja udah belagu banget. Gimana kalau seperti saya, orang yang punya, orang yang kaya? Nah, kamu itu kan cuma anak pemulung, kamu itu kan cuma anak dari seorang ibu yang tukang cuci gosok. Nah, sedangkan aku kan orang kaya. Ya nggak apa-apa Dimas, kita harus bersyukur apa yang telah kita miliki. Itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Nah, Nina selalu berlapang dada menyikapi menghadapi perlakuan dari teman-temannya tersebut. Nah, pada setelah UNBK, wah mana ya nilaiku. Nah, Alhamdulillah ya Allah, nilai Nina bagus. Datanglah seorang bapak guru kepada Nina.
Hai Nina. Bapak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, Bapak akan mengabarkan sesuatu hal kepada kamu. Mari ikut Bapak ke kantor ya. Oh iya Pak, silakan. Emangnya ada apa Pak? Nah, ini adalah suatu kebanggaan bagi kami Nina, seorang pendidik, bagi kami lembaga sekolah terhadap kamu. Emangnya kenapa Pak? Selamat ya Nina, kamu keterima di perguruan tinggi negeri di Jakarta dalam fakultas beasiswa pendidikan kedokteran. Yang benar Pak, benar itu. Iya benar Nina, sekali lagi selamat ya. Alhamdulillah Pak, ya Allah terima kasih ya Allah, alhamdulillah terima kasih ya Pak. Ya silakan. Kalau gitu saya permisi pulang dulu ya Pak, saya akan mengabarkan ini kepada Ibu. Silakan ya Nina, sekali lagi Bapak ucapkan selamat kepada kamu. Iya Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hingga Nina pun akhirnya keterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta beasiswa Fakultas Kedokteran untuk mewujudkan cita-citanya. Nina sangat merasa bangga terhadap pencapaiannya pada saat itu. Hingga Nina bertemu ibunya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ibu, ibu. Waalaikumsalam. Iya Nin, kenapa, ada apa? Kayaknya kamu seneng banget. Ibu, alhamdulillah Ibu, ya Allah Nina dapat beasiswa ke Jakarta Bu, untuk mewujudkan Nina menjadi seorang dokter. Yang bener Nina. Alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah ya Allah, selamat ya kamu Nah sayang. Selamat ya kamu Nah, semoga kamu dapat mewujudkan apa yang kamu harapkan. Nah Nina kemudian setelah itu pergilah ke Jakarta untuk kuliah di Jakarta menjadi seorang beasiswa, menjadi seorang dokter. Hingga pada saatnya Nina lulus dari keguruannya, Nina lulus dari universitasnya, dan Nina menjadi salah seorang dokter di kampungnya yang sangat amat baik. Selepas dari itu Nina selalu ingat perjuangan ke belakangnya yang selalu direndahkan oleh orang lain. Tetapi karena dengan semangatnya yang gigih, semangatnya yang selalu semangat membara, Nina akhirnya dapat mewujudkannya menjadi dokter. Sedangkan Dimas dan teman-teman yang lainnya, dia hanya termenung di dalam penjara karena dengan ulah kejahatan-kejahatannya yang telah dilakukan. Nah, itulah cerita pada hari ini tentang seorang anak desa yang menjadi dokter. Nah, nanti kedepannya Kang Erdi akan buat cerita yang semenarik mungkin untuk kalian dengarkan ya. Nanti mudah-mudahan setelah ini Kang Erdi bersama kalian dapat bertemu lagi. Nah, pesannya dari cerita tersebut, dari cerita yang sudah Kang Erdi paparkan, kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh mencaci maki orang lain, tidak boleh merasa diri itu paling hebat, diri itu paling bisa. Karena sejatinya manusia di hadapan Allah itu adalah sama. Nah, jika untuk memajukan semangat cita-citanya, untuk menggapai cita-citanya, adik-adik harus belajar dengan semangat, adik-adik harus berkarya terus sejak dini supaya nanti kita bisa menggapai cita-cita dengan apa yang diharapkan. Sekian dari Kang Erdi, jangan lupa like, comment, and share ya. Ketemu lagi nanti kapan-kapan bersama Kang Erdi dengan akan membawakan cerita yang sangat lebih menarik. Mohon maaf bila Kang Erdi banyak salah kata. Sekian dari Kang Erdi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.